Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus sahibul haul, keluarga besar almarhum Engkong Haji Mahmud dan Ibu Hajjah Salamah. Kita doakan kedua orang tua kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan Allah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Fadilatul Mukarram Bapak Kiai Haji Hasanuddin Mahmud MPD. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Salim Botong SPDI. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Asisuddin. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Hamidi Mahmud MPD. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Darussalam. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Dr. Andes Najmuddin Ma'ali Syamsuddin, dan para guru-guru yang lain, para bapak, hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini saya pribadi bisa hadir di majelis ini, dan alhamdulillah juga diurut-urut sampai ke bawah masih ada baunya ya. Keluarga besar dengan para guru-guru kita, alhamdulillah. Emang kudu begitu Pak ya, biar obornya jangan mati. Nanti kita di mana-mana cucu berantem, nggak taunya apa sedara ya. Alhamdulillah malam ini para bapak hadirin sekalian, kita ini sebagai orang sekarang Pak ya, dengar Guru Hamidi tadi nggak ada apa-apanya. Orang-orang tua kita betul-betul mereka menjadi mujahid, para pejuang, bukan hanya dengan jiwanya, dengan hartanya Pak ya, tapi semua yang mereka mampu dicurahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita
diberikan ilmu yang luar biasa, Pak. Terutama dari Engkong Haji Mahmud yang malam ini dihaulkan. Dari cerita Guru Hamidi tadi, yang pertama, Engkong Haji Mahmud ini, Pak, Allah sudah janjikan nih dalam Al-Quran, termasuk orang-orang yang Allah angkat derajatnya. Ya. Jadi Allah tempatkan betul-betul kuburnya ini taman-taman surga. Karena kata Allah, innalladzi najahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah a'zamu darajah. Allah angkat apa tuh? Derajatnya. Ya. Bukan hanya diangkat. Wa ulaika humul faizun. Jadi orang yang seperti Engkong Mahmud ini Allah angkat derajatnya dan Allah golongkan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil. Sukses di dunia, sukses di akhirat, Pak. Beliau sudah jonjon di alam kubur, Pak, ya. Karena derajatnya sudah Allah apa tuh? Angkat. Nah, kita ini yang masih hidup untuk seperti beliau, Pak, megang senjata sudah tidak mungkin. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jihad itu ada dua. Jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Ya, orang dulu ilmunya belum banyak, maka jihadnya dengan apa? Senjata. Nah, orang sekarang ini jihadnya dengan ilmu. Bahkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jihad dengan ilmu jauh lebih utama, lebih afdal, Pak, ya. Maka kalau Engkong Mahmud, Pak, sudah mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan jiwanya, fisiknya, Pak, untuk di jalan Allah, nah, kita ini harus kita curahkan dengan ilmu kita. Maka kita nggak boleh, Pak, termasuk orang-orang yang tidak berilmu di zaman yang modern seperti sekarang ini. Ya, kalau kita orang tua yang ilmunya tidak tinggi, kudu anaknya harus apa tuh? Harus lebih tinggi ilmunya. Karena di situ nilai jihad zaman sekarang. Kalau tidak ada ilmunya, ya tergilas, Pak. Tergilas dengan teknologi, tergilas dengan kecanggihan, Pak. Orang-orang dulu waktu Indonesia belum seperti sekarang, Pak. Waktu itu saya ke Malaysia, Pak. Heran kalau bayar tol itu pakai kartu. Waktu itu di kita masih pakai apa tuh? Pakai orang gitu, Pak, ya. Setiap pintu tol ada orangnya. Ternyata sekarang sudah kita rasakan. Artinya tenaga manusia sudah hilang, sudah tergilas dengan teknologi. Nah, kalau kita tidak bekali dengan ilmu, maka pasti kita berada di pinggir paling pinggir. Tidak akan bisa meraih mujahid fisabilillah. Jadi berjihadnya kita zaman sekarang ini adalah dengan ilmu pengetahuan. Nah, bapak-bapak yang barangkali belum bisa berjihad melalui ilmu, dukung anak-anaknya biar punya ilmu. Dukung majelis-majelis ilmu. Itu, Pak, ya. Hadir ke majelis-majelis ilmu. Maka dulu gurunya Ken Nur Ali kan, Pak, ya, mertuanya beliau Engkong guru apa? Mugni. Dulu waktu Ken Nur Ali belajar, Pak, sama Engkong Mugni, kitabnya itu. Kemudian Ken Nur Ali pergi ke Mekah, pulang dari Mekah, Ken Nur Ali disuruh ngajar sama Engkong Mugni.
kitab yang dulu diajarin Engkong Mugni ke Nur Ali. Nah, kemudian kitab itu diajarin lagi, dan Engkong Mugni ngikut hadir ngaji. Ada yang iseng jamaah, lah guru, ini kan kitab dulu guru yang ngajarin, masa sekarang guru jadi ikut belajar sama murid ya, kitab yang sama. Jawaban Kong Mugni apa? Gua pengen mati tercatat orang yang mujahid fisabilillah di dalam menuntut ilmu. Begitu Pak. Nih kadang-kadang kita Pak ya, udah ngerasa guru kagak pengen apa? Nggak pengen ngaji udah. Apalagi yang tidak jadi guru gitu Pak ya. Makanya orang-orang yang keluar dari rumahnya kata Nabi untuk mencari ilmu, maka dia pulang kalau mati tercatat sebagai mujahid. Artinya apa Pak? Kalau kita pengen mati seperti Engkong Haji Mahmud Pak ya, sebagai mujahid yang dengan fisiknya, maka kita harus mati juga dalam keadaan mujahid dengan kita hadir ke majelis-majelis ilmu. Apalagi kita disebutin tuh sama Guru Hamidi ya, Masya Allah, majelis ilmu di Al-Makmur itu luar biasa. Cuma bapak-bapaknya yang masih perut ya Pak ya. Nah, berarti bapak-bapak yang belum pengen nih kalau mati sebagai apa? Mujahid. Jadi lebih gampang Pak, lebih gampang ya. Jadi kalau Engkong Haji Mahmud punya predikat sebagai mujahid, orang yang berjihad mati di jalan Allah dengan fisik dan tenaganya, maka kita harus juga mati mujahid fisabilillah di dalam mencari ilmu. Nah, artinya apa Pak? Buat anak kita support biar belajar. Buat kita yang sudah tidak duduk lagi di bangku sekolah Pak ya, maka rajin datang ke majelis-majelis apa tuh? Ilmu. Biar kita apa? Tercatat sebagai orang yang mujahid fisabilillah gitu. Orang Pak kalau udah datang kemari nih, ada bayi nyangkat nar, masa gak nyangkat 1 2 Pak ya. Para bapak hari sekalian tuh, yang pertama kelebihan daripada siapa tuh? Engkong Haji Mahmud. Kelebihan yang kedua Pak, yang perlu dan harus kita belajar, terutama saya nih Pak ya, kita yang masih muda nih, anak kita masih pada piak-piak Pak ya, sedang belajar. Beliau ini Pak, Kong Haji Mahmud ini tipe orang yang sangat cinta patuh terhadap guru. Makanya dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim Pak disebutkan apa? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman. Kalau kamu pengen anaknya jadi orang alim, jadi orang yang berilmu, fayan bagi ayyura'ya al-ghuraba minal fuqaha. Maka kita itu harus cinta sama guru Pak, harus suka sama guru, harus pelihara keharmonisan sama guru. Ada 3 hal yang harus dilakukan dalam kitab itu. Yang pertama, yu'azzimahum, agungkan, muliakan guru. Yang kedua, yukramahum, muliakan guru. Yang ketiga, yu'tiyahum syai'ah, beri guru hadiah. Ya, ini tuh Pak 3 poin tuh. Ini kadang-kadang sama guru jauh. Lebaran udah 3 kali lebaran kagak Pak datang. Boro-boro ngasih apa tuh? Hadiah Pak ya. Ini kuncinya. Jadi almarhum Engkong Haji Mahmud ini Pak sampai seperti ini karena beliau itu pelihara itu tuh, menghormati guru. Ya, gurunya Nur Ali, apa yang Nur Ali sampaikan dan apa yang dibilang dikerjain tanpa harus banyak tanya. Beda dengan murid sekarang. Nih lo gini, ini buat apa sih guru? Ngapain sih guru? Yang banyak nanyanya ya, kerjanya mah kagak. Gitu Pak ya. Jadi orang-orang dulu Pak terhadap guru, pokoknya apa yang guru bilang kerjain. Sampai-sampai nih, mungkin guru-guru kita di sini ngalamin Pak. Nur Ali bilang, jalan aja lonong tuh. Pas udah mana? Tadi kayak nyuruh apa ya? Begitu. Saking kagak berani apa tuh? Menjawab apa yang harus dikerjakan. Kalau murid sekarang banyak kenanya sama kerjanya Pak ya. Makanya dalam teks itu dilanjutin Pak, kalau tidak terjadi fa'ilam yakun
aliman. Kalau seandainya orang itu sudah takzim, sudah mengagungkan gurunya, sudah memuliakan gurunya, sudah memberikan hadiah kepada gurunya, ternyata anaknya juga tidak jadi orang alim, yakunu hafiduhu aliman. Pasti cucu keturunannya jadi orang alim. Nah, ini guru Engkong Haji Mahmud, Pak. Kagak sampai ke cucu, Pak ya. Anaknya aja udah pada udah jadi semua. Tambah cucu tuh, ada Ustaz Fatun Mubarak ya. Beliau kemarin sudah bisa ngisi apa? Islami bareng saya di TVRI, Pak. Cuman lain tim doang. Ya. Artinya apa, Pak? Anaknya menjadi orang alim, cucunya menjadi orang alim. Faktornya apa, Pak? Tadi takzim sama guru. Ya. Kadang-kadang orang sekarang, Pak, banyakan protesnya. Orang tua banyakan apa tuh? Protesnya sama apa? Gurunya. Nah, ini menghormati Kiai Nur Ali, Pak, Kong Haji Mahmud, buahnya luar biasa. Buahnya ini. Ya. Buahnya semua, Pak, itu menjadi amal yang pahalanya ngalir. Anaknya semua jadi berhasil kuliah semua, Pak. Ilmu yang dititipkan itu, Pak, itu semua menjadi pahala yang mengalir buat Engkong Mahmud, Kong Haji Mahmudnya. Makanya benar kata Imam Ali. Ya. Innal ilma yahrusuka, kata Imam Ali. Jadi kalau orang itu diwarisi ilmu, Pak, maka ilmu itu yang akan memelihara mereka. Ilmu yang akan menjaga mereka. Jadi Kong Haji Mahmud itu berhasil mewariskan ilmu sehingga anak dan cucunya dipelihara, dijaga dengan ilmunya sampai pada saat ini. Nah, ini PR kita semua, terutama saya dapat yang muda ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar dengan Kong Haji Mahmud biar bisa mewarisi ilmu kepada anak-anak kita. Karena ketika kita mati, Pak, anak kita semuanya berhasil punya ilmu, mereka akan hidup sejahtera dengan ilmunya. Ya. Mereka akan bisa masuk surga dengan ilmunya. Mereka akan bisa memasukkan kita, Pak, kita orang tua ke surga dengan apa? Dengan ilmunya. Ini berkat Kong Haji Mahmud mewarisi ilmu, Pak, sehingga ada acara haul. Coba kalau anak-anaknya tidak diwarisi ilmu seperti ini, nggak ada haul. Ya kan? Setiap kali haul dikirimi apa tuh? Doa, dikirimi zikir, dikirimi istighfar. Dan ini yang saya katakan bahwa mahal. Ya, menjadi sosok seorang Engkong Haji Mahmud. Dan kita semua yang hadir malam ini kudu belajar. Terutama saya dah. Ya, kita masih punya anak kecil, pengennya kita mati. Mereka sudah apa? Sudah bisa berdiri dengan ilmu mereka semua. Bukan harta. Ya, harta mah, Pak, sebanyak apapun kalau diwarisin, Pak, ya, habis nggak? Bures, Pak, bures ya. Semuanya habis, bahkan pada apa tuh? Pada bercerai-berai, pada berantem. Tapi kalau dengan ilmu, mereka akan hidup, akan dipelihara, dijaga dengan ilmu mereka. Dan ini ada di dalam diri Engkong Haji Mahmud. Ya, ini kelebihan yang luar biasa, Pak. Orang dulu nggak panjang-panjang, pokoknya lu sekolah. Tadi tuh yang diceritain Guru Hamidi, persis saya ibu saya gitu tuh. Anak saya orang rada gelajis, Pak. Kalau bau-bau kena apa tuh lumpur ya, kena apa tuh damen gitu, Pak. Masuk ngilas ya, udah kagak betah saya udah. Ya kenapa lu rumah saya punya apa tuh? Gilingan padi, Pak, ya. Udah paling kagak betah. Makanya kalau pengen kagak disuruh ngilas, masuk kamar megang buku. Begitu. Kayak Guru Hamidi persis gitu. Oh, megang buku diintip. Wah, lagi belajar udah nggak jadi. Orang dulu mah begitu. Beda dengan orang kita sekarang, Pak, ya. Kita bangun jam 2, jam 3, jam 1, Pak, ngintip kamar anak kita, masih terang. Kira-kira tuh anak ngapain tuh, Pak? Main HP, ngusap-ngusap dada, Pak, ya. Ya, beda dengan orang dulu, gitu. Ya kan? Dulu orang dulu pinternya mah, ya kayak tadi Guru Hamidi, pengen kagak disuruh ngiles, kagak disuruh ke sawah, dia megang buku aja. Kalau ngelihat anaknya megang buku, emang dasar bapaknya gak bisa baca, Pak, ya? Dia mah taunya belajar aja, begitu. Sama kayak kita sekolah, pokoknya lu dari rumah berangkat aja.
Mau nyangsang di Punwaru kayak mau nyangsang di mana? Kagak tahu kalau nggak dilaporan di sekolah. Pokoknya belajar. Belajar diutamakan, orang tua kita lebih rela dirinya berkorban untuk dia capek, lelah bekerja, yang penting anaknya belajar. Ya, sekarang udah rada susah Pak. Nyuruh anak ngaji susah, nyuruh anak sholat juga apa? Susah. Teknologinya sudah berbeda. Makanya kalau tidak dibekali mereka dengan ilmu, kita nggak tahu nanti kita mati apa yang mereka lakukan. Bisa-bisa habis nih Mak, diserang sama Cina Pak ya. Ya kan? Bisa-bisa habis diserang sama Cina. Sehingga kita semua orang penduduk Indonesia bukan minggir Pak, tapi diusir. Kan bisa jadi Pak, seperti negara Spanyol. Ya, Spanyol dulu kan Pak dikuasai oleh ulama-ulama muslim 750 tahun. 750 tahun ulama Spanyol menguasai Spanyol. Dari negara Spanyol ecek-ecek Pak, belum ada kemajuan, datang umat muslim dari Afrika Utara ke negara Spanyol, sehingga Spanyol menjadi negara yang maju dan penuh dengan ilmu. Disitulah umat Islam di Spanyol mengalami kekalahan karena memberikan kesempatan siapa? Orang-orang yang non muslim menjadi pemimpin negara itu. Padahal Bapak, ahli sastra Arab, Ibnu Malik. Nah, Ibnu Malik itu Pak, orang Arab Spanyol yang kenal dengan kitab Alfiyah. Ibnu Sina yang terkenal dengan ahli kedokteran, itu juga orang ulama Spanyol. Ibnu Khaldun, ahli sejarah dan geografi, itu juga ulama Spanyol. Orang Eropa Pak belajar ilmu ke Spanyol. Tapi ketika pemilihan kepala pemerintahan, umat Islam kalah dengan orang non muslim, dikasih opsi umat muslim di Spanyol. Apa kata pemerintah yang menang dari non muslim? Wahai umat Islam, kalau kalian cinta dengan Islam, silahkan angkat kaki dari Spanyol. Tapi kalau kalian cinta dengan negara dan kemajuan Spanyol, tinggal di Spanyol, ikuti agama kami. Jangan sampai kita begitu tuh. Ya, kita cinta dengan Islam, kita diusir. Ikutin agama Islam. Mau kemana kita? Ya kan? Akhirnya Pak, masyarakat muslim Spanyol memilih cinta Islam. Mereka berangkat, kata orang pemerintahan, kami sudah siapkan untuk memulangkan kalian ke Afrika Utara. Kapal-kapal laut sudah kami siapkan. Silakan berangkat, tinggalkan rumah kalian. Tinggal Pak, berbondong-bondong Islam menuju ke apa? Ke tepi laut, naik kapal laut mau balik ke Afrika Utara asal mereka. Rumah-rumah mereka dibakar habis. Sebelum mereka sampai ke tepi laut, kapal yang akan mengangkut mereka dibakar habis. Bayangkan Pak, mau balik ke rumah udah habis, mau naik kapalnya udah apa? Disitulah umat muslim habis diporak-porandakan. Maka kalahnya umat muslim di situ. Sehingga apa sekarang Pak? Gereja Cordova yang dulu masjid Cordova yang paling besar di Spanyol, sekarang sudah berubah. Posisi menjadi apa tuh? Gereja. Akibat dari apa? Kekalahan umat muslim. Nah, ini jangan sampai terjadi orang Indonesia, Istiqlal kebanggaan kita 50 tahun yang akan datang berubah menjadi apa tuh? Katedral ya, gereja yang depannya, gara-gara kita punya kekalahan. Kenapa? Karena kita lebih percaya untuk memimpin bangsa ini dari bukan golongan kita. Maka kita harus punya ilmu yang betul-betul memadai. Ya, gak usah sampai ke presiden Pak. Tuh bupati, wali kota, orang mana sih yang jadi bupati, wali kota? Bukan orang kita. Kenapa? Orang kita tuh kagak bisa. Baik kagak bisa duitnya, maupun kagak bisa apa? Ilmunya. Ya Pak ya. Nah ini butuh support kita semua. Ya, guru-guru kita sudah berjuang, memperjuangkan apa tuh? Negara bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Tinggal kita mengisi, jangan sampai diisi oleh orang-orang yang bukan rakyat Indonesia.
dan itu nanti akan dialami oleh anak cucu kita yang akan datang. Nah, malam ini Masya Allah ya, luar biasa nasihat yang diberikan oleh Engkong Haji Mahmud dan Empeng Haji Salamah sebagai istri yang betul-betul menjadi penopang Pak ya, mensukseskan para putra-putrinya. Mudah-mudahan Pak, kita bacain Fatihah almarhum Kong Haji Mahmud dan Ibu Hajjah Salamah ini, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah terima amal ibadahnya, anak mantu cucu cicitnya semua menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.